Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sungguhnya suatu kata yang mudah diucapkan oleh para lelaki di lisan, akan tapi dampaknya sangat luar biasa, menghancurkan kebahagiaan rumah tangga, memisahkan antara seorang yang mencintai dengan yang dicintai, memisahkan antara anak-anak dengan orang tuanya, menjadikan anak-anak yang terlantar, menghancurkan kebahagiaan dan masa depan mereka. Kata tersebut adalah kata cerai. Sungguhnya cerai adalah perkara yang sangat dicintai oleh iblis. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yadh'u 'arsyahu 'alal ma', thumma yab'atsu sarayahu." Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, lantas dia pun mengirim pasukannya untuk menggoda manusia. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah anak buahnya yang paling besar fitnahnya bagi manusia. Fayaji'u ahaduhum, kemudian setelah mereka menggoda manusia, mereka pun melaporkan godaan mereka kepada iblis. Maka datang salah satu di antara mereka, kemudian berkata, "Inni qad fa'altu kadza wa kadza." Sungguhnya aku telah melakukan demikian dan demikian. Kata iblis, "Ma sana'ta syai'an." Kau belum melakukan apa-apa. Terus ada yang melapor tentang kegiatan mereka dan godaan mereka. Sampai datang salah satu dari anggota iblis, kemudian berkata, "Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Aku terus menggoda lelaki tersebut. Aku terus menggodanya, aku tidak meninggalkan dia sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Maka fayurinihi minhu, maka iblis pun mendekatkan anak buahnya tadi kepada iblis. Kemudian iblis berkata, "Ni'ma anta, engkau adalah anak buah yang terhebat." Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa iblis senang dengan perceraian? Karena dengan terjadinya perceraian, maka banyak kemudaratan yang timbul, banyak kerusakan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kita bisa bayangkan bagaimana susahnya seorang wanita tatkala menjadi janda. Bagaimana susahnya anak-anak tatkala tidak dirawat langsung oleh ayah dan ibunya, jauh dari sentuhan kasih sayang orang tua mereka. Ma'asyiral muslimin, demikian juga selain iblis suka dengan perceraian, ternyata perceraian juga disukai oleh para penyihir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Mereka belajar sihir untuk memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Maka kita harus sadar akan hal ini, bahwasanya perceraian adalah salah satu program iblis yang terbesar. Jangan sampai seorang laki begitu emosi lantas menjatuhkan talak terhadap istrinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus tentang perceraian yang Allah sebutkan atau disebut dengan surat At-Talaq, surat perceraian. Kita akan sebutkan sebagian ayat-ayat tersebut dengan menyebutkan hukum-hukum yang berlaku tentang masalah perceraian. Kenapa hal ini perlu kita saling mengingatkan? Karena betapa banyak orang yang menggampangkan perceraian. Betapa banyak lelaki begitu marah sedikit langsung dia jatuhkan talak. Betapa banyak lelaki tatkala menjatuhkan talak tidak mengerti hukum. Dia mentalak istrinya tidak pada waktu yang tepat. Betapa banyak lelaki sudah menjatuhkan talak berulang-ulang sampai dia tidak tahu lagi berapa talak yang telah dia jatuhkan. Ini menunjukkan dia sangat menggampangkan masalah perceraian. Demikian juga betapa banyak wanita
yang menggampangkan permasalahan perceraian. Begitu ada permasalahan sedikit saja lantas minta agar suaminya menceraikannya. Padahal Nabi SAW pernah mengingatkan akan hal ini, bahwasanya minta cerai tanpa ada sebab yang syar'i merupakan dosa besar. Dalam Sunan Abi Daud, Nabi SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah." Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang syar'i, maka haram bagi dia aroma harumnya surga. Jangankan surga yang haram baginya, bukan cuma surga yang haram baginya, bahkan bau surga haram baginya. Padahal aroma harumnya surga tercium sebelum sampai ke surga sekian tahun perjalanan. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mendapati seorang wanita sedikit-sedikit minta cerai, bahkan menantang sang suami, kalau kamu benar-benar jantan, kalau kamu benar-benar seorang suami, ceraikan aku. Kemudian sang suami pun terprovokasi, akhirnya menjatuhkan cerai kepada istrinya. Ini semua menunjukkan bahwasanya tidak ada perhatian tentang masalah fikih cerai, baik laki-laki maupun wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat At-Talaq, "Ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum." Wahai nabi, dan ini khitab ditujukan kepada nabi dan ditujukan kepada kaum mukmin secara umum. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian, maka jatuhkanlah talak dengan perhatikan iddahnya. Yaitu kata para ulama, seorang tidak boleh menceraikan istrinya kecuali dengan talak sunni, yaitu talak yang benar. Talak yang benar. Bagaimana talak yang benar? Yaitu dia menjatuhkan talak kepada istrinya tatkala istrinya dalam kondisi suci dan belum dia gauli, dan dia menjatuhkan talak satu. Itu talak yang benar. Adapun dia serta-merta marah menjatuhkan talak tanpa melihat kondisi istrinya, kondisi istrinya dalam kondisi haid kemudian dijatuhkan talak, maka ini talak yang haram. Atau istrinya dalam kondisi suci namun sudah dia gauli, dia jatuhkan talak, maka ini juga talak yang haram. Atau dia jatuhkan talak langsung talak 3, maka ini juga talak yang haram. Dan betapa banyak lelaki tidak tahu hukum masalah ini. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang lelaki harusnya lebih cerdas, lebih bijak dari seorang wanita. Akalnya sempurna. Harusnya lebih sabar. Begitu ada hal yang membuat dia emosi, maka tidak boleh langsung menjatuhkan talak. Harus lihat situasi dan kondisi istri. Bisa jadi seorang wanita dalam kondisi haid, ternyata emosinya tidak stabil sehingga menimbulkan hal-hal yang menjengkelkan. Sang suami langsung menjatuhkan talak. Tidak boleh dalam Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Maka ceraikanlah sesuai dengan aturannya. Kalau kamu sudah menceraikan, wa ahsul iddah, maka hitunglah masa iddahnya. Ini pun perlu fikih. Bagaimana masa iddah wanita? Berbeda-beda. Bagaimana wanita yang haid, yang masih mengalami haid, masa iddahnya berbeda. Bagaimana wanita yang menopause, masa iddahnya berbeda. Bagaimana wanita yang hamil, masa iddahnya berbeda. Bagaimana wanita yang memang belum haid sama sekali, maka masa iddahnya juga berbeda. Ini harus dipelajari oleh para lelaki. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Kalau kalian sudah mencerai istri-istri kalian, kata Allah, wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Ternyata masalah cerai ini bukan masalah duniawi semata, berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah. Kalau Anda bertakwa kepada Allah, maka jatuhkanlah cerai sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah turunkan aturannya dari langit agar kita tahu bahwasanya perkara ini bukan perkara yang sepele. Cerai adalah perkara yang sangat dicintai oleh iblis, yang didambakan oleh iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tukhrijuhunna min buyutihin. Kalau ternyata kalian telah menceraikan istri-istri kalian, maka janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Tidak boleh seorang suami menjatuhkan cerai kepada istrinya, ngamuk, istrinya disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Tidak boleh. Tatkala dia menjatuhkan cerai kepada istrinya, talak 1 atau talak 2, talak raj'i yang mungkin masih bisa kembali, maka istrinya tetap tinggal di rumahnya. Sampai Allah mengatakan, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kalian wahai para suami mengeluarkan istri-istri kalian dari rumah-rumah istri kalian, seakan-akan rumah tersebut milik istri kalian, padahal sesungguhnya itu adalah rumah kalian. Kenapa Allah mengatakan buyutihin, rumah istri-istri kalian, untuk menunjukkan bahwasanya dia punya hak untuk tinggal di rumahnya selama masa iddah. Maka wanita yang telah dicerai talak 1 atau talak 2 dan dalam masa iddah dia masih tinggal di rumah suaminya dan dia berhak mendapatkan nafkah. Buat apa? Agar para lelaki dan para wanita
tatkala setelah terjadi perceraian bisa introspeksi diri, bisa merenungkan tentang kesalahan apa yang mereka lakukan. Jatuhkan talak satu tidak mengapa, tunggu masa iddah. Kalau ternyata mereka sudah membenahi diri, maka mereka boleh kembali, ya, boleh kembali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala yakhrujna, dan tidak boleh juga para wanita keluar dari rumah mereka. Ya, tidak boleh kemudian tatkala wanita dijatuhkan cerai, kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya. Ini juga tidak boleh dalam Islam. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Engkau tidak tahu, bisa jadi setelah itu Allah mengadakan suatu perkara yang Allah kehendaki. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashidu dzawi 'adlin minkum wa aqimu syahadata lillah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Kata Allah, kalau kalian sudah menceraikan istri-istri kalian, kalau Anda telah menceraikan istri Anda dan dia sudah masuk dalam masa iddah dan ternyata masa iddahnya sudah mau berakhir, maka dua pilihan. Fa'amsikuhunna bima'ruf, maka rujuklah kepada istrimu dengan cara yang baik, atau au fariquhunna bima'ruf, atau ceraikan dengan cara yang baik. Qadarullah terjadi perceraian. Tapi kalau Anda ingin kembali dengan cara yang baik. Kalau ingin menceraikan, ceraikan dengan cara yang baik. Sebagaimana Anda mengambil wanita tersebut dari orang tuanya dengan cara yang baik, maka kembalikanlah pula dengan cara yang baik. Wa ashidu dzawi 'adlin minkum, dan datangkanlah dua saksi. Jika Anda kembali, ternyata perceraian dibatalkan atau tidak dilanjutkan, maka hadirkanlah dua orang saksi. Atau sebaliknya, jika Anda menceraikan, maka hadirkanlah juga dua orang saksi. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa tilka hududullah. Maka ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Oleh karenanya para hadirin, ma'asyiral muslimin, terutama Anda para suami, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan hukum-hukum cerai, tidak bermudah-mudahan menjatuhkan lafal cerai, menakut-nakuti istri dengan lafal cerai. Sungguhnya hal ini adalah tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dicintai oleh iblis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sungguhnya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang sangat pelik, yang sangat sulit dihadapi oleh seorang, yaitu perkara perceraian. Bagaimana tidak sulit? Ke rumah tangga yang selama ini dia bina, kasih sayang selama ini dia pupuk, anak-anak yang lahir dari buah pernikahan antara dia dengan istrinya harus hancur tatkala itu. Ini adalah kondisi yang sangat pelik bagi seorang suami maupun seorang istri. Namun barang siapa yang menghadapi kondisi yang sangat sulit ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri jalan keluar. Oleh karenanya ayat-ayat dalam surat At-Talaq menjanjikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Setelah Allah menyebutkan tentang masalah talak, Allah berkata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Innallaha balighu amri, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dan Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Allah berfirman juga dalam ayat selanjutnya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan membesarkan pahalanya. Bertakwa kepada Allah dalam hal apa? Dalam menjatuhkan cerai. Maka seorang tatkala menjatuhkan cerai kepada istrinya, sungguhnya dia tidak hanya bermuamalah dengan istrinya, tapi dia sedang bermuamalah dengan Rabbul Alamin. Allah turunkan hukum-hukum yang berkaitan dengan cerai, dan Allah berfirman, "Tilka hududullah." Inilah batasan-batasan Allah. Inilah hukum-hukum Allah. "Wa may yata'adda hududahu faqad dzalama nafsah."
Barang siapa yang melanggar aturan-aturan Allah, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Lihat betapa banyak perceraian tidak mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena tatkala seorang menjatuhkan cerai, dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak laki begitu emosi menjatuhkan cerai langsung, serta-merta menjatuhkan cerai, sementara istrinya ternyata dalam kondisi haid. Betapa banyak laki tatkala menjatuhkan cerai langsung talak 3. Ini juga melanggar syariat. Betapa banyak laki menjatuhkan cerai tatkala dia sudah menggauli istrinya. Ini juga melanggar syariat. Tatkala terjadi perceraian, betapa banyak lelaki yang mengusir istrinya, memulangkan istrinya ke rumah orang tuanya. Ini dia tidak bertakwa kepada Allah tatkala menjatuhkan cerai. Dan betapa banyak wanita tatkala dia diceraikan lantas kabur dari rumahnya, kembali ke rumah orang tuanya. Ini juga tidak bertakwa tatkala terjadi perceraian. Tatkala mereka tidak bertakwa dalam perceraian, maka tidak ada solusi bagi mereka. Mereka menghadapi kehidupan yang sulit. Mereka menghadapi kehidupan yang payah, yang berat bagi mereka setelah terjadi perceraian. Kenapa? Mereka tidak menjalani ketakwaan tatkala dalam proses perceraian. Adapun seorang yang menjatuhkan cerai dengan perhatikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka tadi Allah janjikan hal yang banyak. Kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan dia solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari yang tidak sangka-sangka. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Allah akan mudahkan urusannya dan Allah akan membesarkan pahalanya. Para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, meskipun ayat-ayat ini berkaitan dengan takwa tatkala menjatuhkan cerai, namun kata para ulama, ayat-ayat ini juga berlaku dalam segala hal permasalahan dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Maka barang siapa yang menghadapi permasalahan, dan seorang beriman pasti menghadapi permasalahan, tidak mungkin seorang beriman tidak dikasih ujian. Bahkan Allah telah menjamin untuk memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa kalian menyangka akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian cobaan-cobaan seperti cobaan-cobaan yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman lantas mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui mana di antara iman mereka yang benar dan mana di antara mereka iman mereka yang dusta. Jadi ujian pasti mendatangi kita. Meskipun kita tidak ingin mendapatkan ujian, Allah pasti menguji kita. Namun Allah juga menjanjikan, barang siapa yang diuji, kalau dia bertakwa pasti ada solusinya. Seandainya seorang terjebak dalam satu ujian, dalam permasalahan, problematika yang tidak hilang-hilang, dia sudah berusaha ternyata tidak hilang-hilang juga permasalahan tersebut, maka hendaknya dia mencurigai dirinya, mencurigai imannya. Jangan-jangan dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa, maka solusi itu akan datang cepat atau lambat. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا خطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.